Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Anak-anak, adik-adik peserta pesantren kilat Ramadan Nasaruddin Umar Office dimanapun berada, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam sesi fikih dalam kurikulum pesantren ini. Tema kita kali ini adalah lanjutan dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kita berbicara tentang air, tentang najis, dan tentang cara bersuci dari najis, maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan dengan cara bersuci yang lain, yaitu wudu, mandi, dan tayamum. Pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah sampaikan bahwa untuk membersihkan diri kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat dan ibadah lainnya, kita perlu bersih dari dua hal, yaitu dari najis dan dari hadas. Kalau najis, setelah tadi kita bahas jenis-jenisnya, harus bersih dari badan kita, bersih dari pakaian kita, dan bersih dari tempat kita untuk salat. Maka kebersihan yang selanjutnya adalah bersih dari hadas. Hadas ini disebut juga dengan najis ma'nawi. Kapan terjadinya hadas ini? Ketika salah seorang atau kita keluar sesuatu dari pembuangan kita, buang air kecil atau buang air besar, maka otomatis sudah berhadas, atau juga keluar angin ya. Jadi anak-anakku atau adik-adik pasti pernah mengalami itu. Itu juga yang disebut dengan membatalkan wudu. Jadi ketika kita dalam posisi telah berwudu, sholat, kemudian atau sebelum sholat tiba-tiba ada keluar angin, maka itu otomatis batal wudunya. Nah, jadi wudu ini adalah untuk membersihkan kita dari najis maknawi tadi atau hadas, sehingga kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala bersih lahir batin. Nah, bagaimana tata cara berwudu? Saya kira kita semua sudah tahu ya. Sebenarnya ada 4 gerakan utama, yaitu membersihkan atau membasuh wajah, kemudian kedua tangan sampai siku, sebagian rambut dan kaki. Kemudian ditambah syarat lain, yaitu harus ada niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Saya niat untuk berwudu mengangkat hadas kecil. Nah, ini wudu ini untuk mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala, dan tertib. Jadi tidak boleh duluan. Karena kakinya duluan, kaki dulu deh, nanti tangan belakangan. Nah, itu tidak boleh. Jadi nanti wudunya tidak sah kalau begitu. Jadi harus berurutan atau tertib. Nah, kita berwudu ini kalau tadi batal wudunya ya, misalnya keluar angin atau buang air kecil, buang air besar, itu namanya kita batal wudu. Yang membatalkan lagi adalah bersentuhan. Jadi kalau ada santri laki-laki, santri perempuan bersentuhan ya tanpa sengaja, misalnya begitu, maka otomatis wudunya batal. Nah, harus wudu lagi baru ikut sholat. Kemudian ketiduran. Nah, jadi lagi ngantuk, mau salat subuh, belum subuh-subuh juga, tapi udah wudu, ngantuk tidur. Tidurnya itu terlentang begini, maka wudunya batal. Tapi kalau tidurnya itu sambil duduk, misalnya ada kita kadang-kadang sama bapak-bapak kita, kalau salat Jumat itu kadang terkantuk-kantuk ya, karena khutbahnya asik, kantuk-kantuk. Itu tapi posisinya masih duduk, maka itu tidak membatalkan wudu. Atau menyentuh alat kemaluan ya, itu juga tidak membatalkan wudu ya. Pas pakai celana kok kesentuh, maka batal lagi wudunya, harus wudu lagi. Itulah yang membatalkan wudu. Dan wudu ini oleh Rasulullah SAW itu dianjurkan untuk sering-sering ya, tidak harus mau salat. Jadi begitu batal wudu, wudu lagi walaupun tidak mau salat. Nah, inilah supaya menjaga diri kita senantiasa suci, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikan kita. Sahabat Rasulullah Bilal itu selalu memelihara wudunya. Jadi begitu batal, wudu lagi, batal, wudu lagi. Nah, itu tentang wudu untuk mengangkat hadas kecil ya, supaya kita bisa sholat. Jadi sholat apapun, sholat sunnah atau sholat wajib atau memegang Al-Quran, itu juga harus ada wudu. Berikutnya adalah mandi. Nah, mandi ini saya yakin anak-anakku sekalian atau adik-adik ini kebanyakan itu sudah balik. Balik itu artinya sudah mencapai usia remaja atau usia dewasa. Ditandai, kalau yang perempuan ini, adik-adik perempuan pasti sudah merasa ya, itu ada namanya datang bulan, menstruasi. Nah, itu berarti sudah balik. Kalau laki-laki biasanya
mimpi basah istilahnya ya. Jadi mimpi pagi-pagi kok celananya basah. Nah, itu namanya mimpi basah. Nah, itu apa yang kejadian itu, jangan wudhu langsung sholat, itu harus mandi. Nah, ini namanya mandi wajib atau mandi junub. Ini mandi wajib atau mandi junub. Kalau laki-laki tadi mimpi basahnya itu mandi, selesai mandi, nah mandinya juga harus berniat. Itu untuk membedakan dengan mandi yang lain. Nah, tiap hari kan kita mandi kan, tiap hari mandi, itu tanpa niat. Tapi kalau yang ini harus ada niatnya. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari. Nah, jadi kalau tadi wudu hadasil asghari, kalau ini minal hadasil akbari. Fardhu lillahi ta'ala, fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya harus kena semua badan, tidak boleh ada yang ketinggalan. Kalau kita mandi biasa itu kadang-kadang kalau lagi malas keramas ya, nah itu cukup wajah dan seluruh badan. Tapi kalau ini seluruh rambut, semua yang ada di permukaan kulit ini harus kena. Nah, itu untuk namanya mandi wajib. Tidak ada cara ketentuan lain kecuali itu. Pokoknya niat dan kemudian sampainya air ke seluruh badan, baru sholat. Nah, itu tadi kalau laki-laki mimpi basah. Kemudian kalau perempuan setelah selesai haid. Jadi kalau masih haid ya tidak perlu mandi dulu. Nanti setelah bersih ya, biasanya ada waktunya, ada yang 4 hari, ada yang 5 hari, mungkin yang perempuan lebih tahu. Nah, itu setelah sampai akhirnya itu baru mandi wajib ya, untuk mengangkat hadas juga, hadas besar, supaya nanti bisa sholat. Itu tentang mandi. Jadi mandi wajib. Nah, ada juga mandi sunnah. Nah, setiap hari Jumat daripada kita mandi biasa tidak ada pahalanya ya. Jadi kalau Jumat itu udah mandi sunnah. Caranya sama dengan mandi wajib, cuma niatnya berbeda ya. Bukan lagi lirafil hadasi, tapi karena hari Jumat, liyaumil jumu'ah, karena hari Jumat lillahi ta'ala. Jadi itu sudah dapat pahala. Nah, dibanding walaupun mandi ya, kalau kita bicara pahala, Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan pahala ya. Jadi mandi dengan niat membersihkan diri supaya cantik, supaya wangi, itu juga dapat pahala sebenarnya. Nah, tapi kalau pas hari Jumat kita mandi, itu dapat pahala sunnahnya. Nah, disunnahkan mandi sebelum pergi sholat Jumat. Atau Id, nanti sebentar lagi kita mau lebaran. Nah, sebelum sholat Id dan sholat Idnya kan di rumah, tetap mandi keramas, mandi seperti mandi wajib, niat, kemudian sampaikan seluruh air ke permukaan kulit. Nah, itu tentang mandi wajib. Berikutnya yang terakhir adalah tentang tayamum. Nah, tayamum ini kalau tiba-tiba ingin sholat kan, ternyata air mati, air kekeringan. Kemarin kita musim kemarau itu air habis, ada pam habis juga, ada galon buat minum ya. Nah, jadi gimana caranya ya, mau cari air kemana, semua tetangga habis, tidak ada yang punya air, maka kita perlu bertayamum untuk sholat. Nah, jadi itu, wah Ustaz, saya tidak sholat, kenapa? Tidak ada air, tidak ada wudhu. Nah, itu harus tayamum. Bagaimana cara tayamum? Tayamum itu mudah. Jadi penting memakai debu tanah yang bersih ya, bukan debu yang ada kotorannya ya, tapi cari yang bersih. Itu kemudian usapkan kepada muka kita ya, penuh. Kemudian tangan sampai siku. Niatnya nawaitu tayammuma liibahah ya. Jadi kalau niatnya itu saya niat tayamum liibahati fardhis shalah, supaya saya boleh melakukan sholat fardu. Nah, gitu kira-kira niatnya lillahi ta'ala. Jadi boleh kita bertayamum. Nah, di pesawat juga begitu. Kalau udah waktunya mau lewat, wah zuhur asar sudah habis, tapi kita belum sholat, maka kita sholat tayamum di pesawat. Kenapa? Karena menurut penelitian ternyata debu itu ada juga di mana-mana ada debu. Ya, jadi kita boleh di dinding, di kursi pesawat dan seterusnya. Nah, adik-adik dan anakku sekalian, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah kita suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala, suci zahir, suci batin, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat dengan baik, karena salat adalah tiang agama, harus diterima, harus sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi hamba-hambanya yang saleh. Mudah-mudahan bermanfaat adik-adik anakku sekalian. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.